kembali beraktivitas ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing ya. Ya Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau belajar. Jadikan kami anak yang pandai dan suka bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Waktunya kita belajar pilar. Pilar hari ini masih pilar 1 ya. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah, sekarang kita mau mendengar cerita ya. Cerita yang berjudul Rezeki untuk Semua. Ayo duduk yang rapi. Kita mendengarkan ceritanya ya. Ini dia. Judul cerita kita hari ini adalah Rezeki untuk Semua. Ini namanya adalah Akila. Pada suatu pagi, Akila baru bangun. Tiba-tiba Akila mencium sesuatu yang sangat wangi. Wangi sekali baunya. Pasti ibu sedang menyiapkan sarapan yang lezat, kata Akila. Akila pun bangun, lalu mandi, bersiap-siap dan dia pun pergi ke dapur. Sesampainya di dapur, Akila senang sekali. Dia melihat ada makanan, yaitu roti bakar yang sudah tersedia di meja makan. Kata Akila, lezat sekali baunya, pasti enak. Ketika Akila mau makan, Akila teringat kalau minggu lalu dia pergi ke panti asuhan. Di sana dia melihat anak-anak panti yang makan dengan menu yang sangat sederhana. Nasi, sayur, dan lauk yang seadanya. Nah, Akila bersyukur karena hari ini dia bisa makan makanan yang enak. Dia pun berdoa kepada Tuhan, bersyukur untuk makanan yang diberikan Tuhan pada hari itu. Tiba-tiba mamanya datang. Mamanya pun bilang kepada Akila, Akila, minggu lalu kita sudah pergi ke panti asuhan dan hari ini kamu harus bersyukur karena kamu masih bisa menikmati makanan yang lezat seperti ini. Iya ibu, Akila bersyukur karena Akila masih bisa makan makanan lezat seperti ini. Akila juga bersyukur karena Akila masih punya ayah dan ibu. Ayah dan ibu yang menyayangi Akila dan membesarkan Akila. Nah, iya, memang harus seperti itu Akila. Akila memang harus bersyukur kepada Tuhan. Tidak hanya itu, Akila juga harus bersyukur karena Tuhan sudah menyiapkan, memberikan, bahkan menciptakan semuanya untuk Akila. Iya ibu ya, apa saja sih ibu? Wah, banyak sekali. Nah, Tuhan menciptakan semua manusia, menciptakan hewan dan juga tumbuh-tumbuhan di bumi. Tuhan juga menyediakan sumber kehidupan untuk semua ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan gunung-gunung, menciptakan sungai, bahkan tanah yang siap dijadikan tempat tinggal dan juga lahan untuk ditanami. Nah, Tuhan juga menciptakan air hujan supaya bisa menanam dan juga tanaman jadi subur. Nah, dari sanalah kita bisa mendapatkan makanan yang lezat. Oh, begitu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Jadi Akila harus bersyukur kepada Tuhan. Oh, ya sudah. Akila mau bersyukur setiap hari kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan semuanya. Tuhan sudah menciptakan semuanya buat kita semua. Akila pun dan ibunya pun makan. Nah, selesai makan, Akila berencana untuk bermain. Dia pun
keluar dari rumahnya, tiba-tiba dia melihat ada tanaman bunga mawar di pekarangan rumahnya. Wah, Akila menghentikan langkahnya. Dia kemudian menghampiri bunga mawar itu. Akila berniat untuk menghirup wangi dari bunga mawar itu. Harum sekali, kata Akila. Tiba-tiba Akila melihat ada seekor ulat yang sedang makan daun bunga mawar itu. Wah, ada ulat. Wah, ulat, kamu beruntung, kamu masih bisa makan. Tuhan sudah memberikan kamu daun ini supaya kamu bisa makan. Nah, Akila pun tersenyum. Ketika Akila sedang melihat ulat yang sedang makan, tiba-tiba datang seekor burung yang hendak menyambar ulat yang sedang makan daun itu. Bets! Ulatnya berhasil ditangkap oleh burung itu. Akila kaget. Wah, ada burung. Wah, burungnya berhasil menangkap ulatnya lagi. Wah, nah burung itu pun terbang membawa ulat yang sudah ditangkapnya. Akila berteriak, "Burung, itu makanan kamu. Harus bersyukur ya, karena itu adalah rezeki yang Tuhan berikan untukmu." Nah, Akila pun akhirnya pergi bermain ke tempat temannya. Ketika malam hari tiba, ketika Akila sedang menonton televisi, Akila melihat ada sebuah tayangan yang bercerita tentang rantai makanan. Nah, saat tumbuhan atau hewan dimakan oleh hewan lainnya, kejadian itu seperti rantai dalam kehidupan. Nah, dari tumbuh-tumbuhan, lalu ada hewan yang memakannya, lalu hewan yang tadi memakan daun atau tumbuhan itu kemudian dimakan lagi oleh hewan yang lain, lalu hewan itu dimakan lagi oleh hewan yang lain. Nah, itu namanya rantai makanan. Akila takjub melihat proses dari rantai makanan itu. Akila bersyukur kepada Tuhan karena ternyata semua ciptaan Tuhan sudah diberikan rezekinya masing-masing. Tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan manusia dan Akila sendiri, Tuhan sudah menyediakan atau memberikan rezeki untuk mereka semua. Nah, Akila sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan Akila rezeki. Nah, itu dia cerita anak yang bersyukur. Bersyukur seperti Akila yang sudah diberikan rezeki, makanan, bisa bermain, memiliki orang tua, ayah dan ibu, dan juga bisa belajar seperti Akila. Nah, teman-teman juga harus jadi anak yang suka bersyukur ya. Anak yang bersyukur. Oke. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Oni. Sekarang Oni ada di belakang rumahnya Oni. Oni lagi mau cari jeruk nipis. Buat apa ya? Nah, Oni mau cari jeruk nipis karena Oni sekarang lagi batuk. Jeruk nipis adalah salah satu tanaman obat yang bisa menjadi obat batuk. Selain jeruk nipis, ada lagi loh teman-teman tanaman obat lainnya. Mau tahu tidak? Ayo sekarang teman-teman ikut Oni ya. Kita cari tahu tanaman obat lainnya itu apa saja ya. Ini dia tanaman-tanaman obat. Yang pertama adalah jahe. Jahe biasa juga digunakan untuk bumbu dapur. Nah, jahe ini sangat berguna dan bisa menyembuhkan pilek, mual, juga menyembuhkan darah tinggi. Tanaman obat yang kedua adalah kunyit. Sama seperti jahe, kunyit juga merupakan bumbu dapur, tapi juga tanaman obat yang berfungsi untuk menyembuhkan
diabetes, sakit jantung, juga bagus untuk pencernaan kita. Yang ketiga adalah tanaman kencur. Kencur sangat bagus untuk menyembuhkan batuk dan juga diare. Yang keempat adalah tanaman lidah buaya. Teman-teman, ini bukan lidahnya buaya ya. Nah, lidah buaya ini sangat bagus untuk mengobati gatal-gatal dan juga jerawat. Tanaman obat yang kelima adalah daun jambu biji. Jadi tidak hanya buahnya yang sangat bermanfaat, daunnya juga bermanfaat. Sangat bagus untuk menyembuhkan diare dan juga kolesterol. Tanaman obat yang keenam adalah daun sirih. Wah, daun sirih sangat banyak sekali manfaatnya. Untuk sakit perut, untuk mimisan, untuk gusi berdarah, dan masih banyak lagi manfaat dari daun sirih ini. Yang ketujuh adalah jeruk nipis. Seperti yang Oni bilang tadi, jeruk nipis bisa menyembuhkan batuk. Sekarang yang kedelapan, tanaman obat yang kedelapan adalah bawang putih. Bawang putih bukan cuma bisa dipakai untuk bumbu, bisa juga untuk obat. Bisa mengobati pilek, bisa untuk menurunkan tekanan darah dan juga kolesterol. Kalau bawang putih ada, bawang merah juga ada. Nah, bawang merah ini berfungsi untuk menyembuhkan radang tenggorokan dan juga melancarkan pernapasan. Sekarang yang ke-10. Yang ke-10 ada tanaman bawang bombay. Bawang bombay juga merupakan bumbu, tapi juga tanaman obat yang berfungsi untuk menyembuhkan sakit tenggorokan dan juga melancarkan pencernaan. Nah, sekarang yang terakhir ya teman-teman, tanaman obat yaitu daun binahong. Daun binahong ini sangat banyak manfaatnya loh. Adalah bisa mempercepat proses penyembuhan luka. Jadi kalau teman-teman luka bisa pakai daun binahong, ditempel saja pasti sembuh. Nah, itu tadi tanaman-tanaman obat yang ada di sekitar kita. Sekarang Oni mau cari jeruk nipis dulu ya teman-teman. Teman-teman silahkan mengerjakan aktivitas dulu. Dadah, sampai jumpa lagi. Waktunya anak-anak mengerjakan aktivitas. Aktivitas untuk anak kelas playgroup hari ini adalah menghitung gambar lalu melingkari angka yang benar atau melingkari jumlah yang benar. Sebelum kita mengerjakan aktivitasnya, kita siapkan dulu ya bahan-bahannya. Yang pertama adalah lembar kerja. Ayo ambil lembar kerjanya. Sudah. Dan kedua, kita juga siapkan pensil. Anak-anak menggunakan pensil, di sini menggunakan spidol ya. Semua sudah dipersiapkan. Kalau sudah, sekarang anak-anak duduk yang rapi. Kita sama-sama mengerjakannya ya. Ayo kita kerjakan aktivitas kita, yaitu menghitung jenis-jenis tanaman obat, lalu melingkari jumlah angka yang benar ya. Nah, di sini mau memperkenalkan dulu. Ada bawang putih, bawang bombay, bawang merah, ada kunyit, ada jahe. Ini semua termaksud dalam tanaman-tanaman obat. Nah, sekarang kita mau lihat angka-angka yang di sebelah dulu ya. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita lingkari angka yang jumlahnya sama dengan jumlah gambar obatnya ya. Ayo kita sama-sama menghitung dari yang paling atas. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay. Jumlah bawang putihnya ada 5
5. Sekarang kita mau cari angka 5 di sini. Ini angka berapa ya? Ada yang tahu angka 4? Berarti bukan. Ini angka 5. Berarti kita lingkari. Ayo ambil pensilnya. Kita sama-sama lingkari ya, seperti ini. Nah, angka 5. Sekarang selanjutnya anak-anak mengerjakan sendiri ya. Halo Selamat anak-anak mengerjakan. kelas. Hari ini kita kembali mengerjakan aktivitas kita ya. Aktivitas untuk kelas A hari ini satu aja, yaitu mengurutkan bilangan gambar lidah buaya dari angka 1 sampai angka 12 dan menuliskan angkanya. Nah, sebelum kita mengerjakan aktivitas kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Yang pertama adalah lembar kerja. Anak-anak juga siapkan lembar kerjanya ya. Kalau sudah, taruh di atas meja. Yang kedua adalah pensil. Nah, anak-anak siapkan pensil anak-anak ya. Di sini Miss Yusa menggunakan spidol. Nah, kalau semua bahan-bahannya sudah ada di atas meja, silakan perhatikan ya cara mengerjakannya seperti ini. Ayo kita sama-sama mengerjakan aktivitas kita ya, yaitu mengurutkan bilangan gambar lidah buaya 1 sampai 12. Lalu menuliskan angkanya ya. Yang pertama kita hitung dulu. Kita sama-sama hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada berapa lidah buayanya? Ada 12 gambar lidah buaya. Nah, sekarang kita mau menulis angkanya ya. Kita mulai dari 1, angka 1 ya. Kita tulis angka 1. Nah, setelah 1 berapa ya? 2. 2. Habis 2? 3. Habis 3? 4. Nah, yang barisan pertama sudah selesai ya. Nanti selanjutnya angka 5 sampai angka 12 anak-anak mengerjakan sendiri ya. Selamat melanjutkan. Halo anak-anak kelas B, apa kabarnya? Pasti semuanya sehat-sehat. Nah, hari ini kita mau kembali mengerjakan aktivitas ya. Aktivitas kita hari ini ada 2. Yang pertama adalah melengkapi suku kata yang hilang dari nama-nama tanaman obat. Aktivitas kedua adalah mewarnai gambar kunyit dengan kunyit. Bahan yang akan kita gunakan hari ini yang pertama adalah lembar kerja. Nah, kita menggunakan pensil ya. Anak-anak menggunakan pensil, Miss menggunakan spidol. Sekarang untuk aktivitas kedua, bahan dan alat yang kita gunakan yang pertama adalah lembar kerja. Lembar kerja, ambil lembar kerjanya. Kalau sudah, sekarang kita mengambil kunyit. Nah, nanti kan mewarnainya menggunakan kunyit. Anak-anak bisa pergi ke dapur lalu cari kunyit. Nah, nanti kita mewarnai menggunakan kunyit ini ya. Oke, sekarang semuanya diambil. Tadi alat-alat yang sudah Miss bilang, yang sudah Miss tunjukkan, diambil semuanya lalu letakkan di atas meja. Kalau sudah, ayo sekarang kita mulai mengerjakan aktivitas kita. Kita mulai mengerjakan aktivitas pertama, yaitu melengkapi suku kata yang hilang dari nama-nama tanaman obat. Nah, kita lihat dulu tanaman obatnya apa saja ya. Ini adalah jahe, ini daun sirih, ada lidah buaya,
ada daun jambu biji, ada jeruk nipis, dan juga ada kunyit. Nah, sekarang kita mau melengkapi kata dari tanaman obat jahe. Jahe. Nah, apanya yang hilang ya? Suku kata mana ya yang hilang? Ini J sama A. Ja. Ja-nya sudah ada. Apanya yang hilang? Berarti ja, he. Nah, yang hilang adalah he. Di sini adalah he. Kita tulis he di sebelah sini. He itu berarti he, ha, dan e. Ha, lalu huruf e. Jahe. Nah, sekarang nomor 2 sampai nomor 6 anak-anak kerjakan sendiri. Kalau aktivitas sudah selesai, sekarang kita lanjut ke aktivitas kedua. Sekarang aktivitas kedua, mewarnai gambar kunyit dengan kunyit. Nah, ini dia gambar kunyitnya. Sekarang Miss sudah sediakan kunyit. Nah, sekarang kita bikin dulu ya kunyitnya. Kita bersihkan dulu. Kunyit dalamnya berwarna orange. Nah, untuk membersihkan kunyitnya, anak-anak minta tolong kepada ayah atau kepada ibu ya. Jangan lakukan sendiri karena berbahaya. Oke, kalau sudah dibersihkan, sekarang kita mulai mewarnai kunyitnya ya. Nah, sudah selesai deh. Semua sudah Miss warnai dengan kunyit. Sekarang kalau anak-anak belum selesai, silakan dilanjutkan sampai selesai. Selamat mengerjakan.